karena praktikum saya hampir lupa, terlambat sedikit ya. Oh, sudah bisa. Oke, sekarang kita visual system. Saya ditugaskan untuk menjelaskan sedikit ya. Saya dengan kalian mengenai histologi dari mata. Karena lari-lari, tahu dulu ya. Boleh duduk nggak? Maaf ya duduk ya. Ya udah dua, jadi stamina-nya sedikit berbeda. Tadi berdiri, praktikum berdiri juga. Sekarang lari-lari saya capek jadinya ya. Yang kita jelaskan sedikit embriologi bola mata lalu struktur aksesoris ya. Nah, embriologi dari bola mata ini asalnya dari pertumbuhan ke depan dari forebrain ya. Ini akan membentuk gelembung ya, sehingga disebut dengan optik vesikel. Ini adalah penghubungnya namanya optik stalk ya. Di depannya ini adalah bagian ectoderm, nanti akan menjadi lensa. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah mesoderm ya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya si optik vesikel ini yang bagian anteriornya akan tumbuh ke dalam ya, sehingga dia membentuk optik cupnya, jadi seperti cangkir. Optik cupnya ini terdiri dari dua lapis, yang bagian anterior sama bagian posterior. Yang anterior ini akan menjadi fotoreseptor dan sel-sel neuron dan neuroglia. Yang bagian posterior ini akan menjadi pigmented retinal epithelium ya. Kemudian yang ectoderm ini akan tumbuh ke dalam nanti menjadi lensa, dan ini menjadi konjungtiva. Kemudian yang ini, yang mesoderm ini akan menjadi tunica fibrosa nanti ya. Jadi di sini juga mengisi mesodermnya menjadi badan vitreous. Ya, pokoknya yang asalnya mesoderm biasanya yang banyak mengandung jaringan ikat ya. Ini anatominya tadi sudah ya, mungkin di anatomi ya secara makro. Sekarang kita fokus yang ke mikro, anatomi mikro. Yang pertama bola mata. Jadi untuk sistem visual ini tidak hanya bola mata yang kita pelajari, tetapi juga ada struktur penunjang yang sangat penting untuk kelangsungan fungsi dari bola mata itu ya. Bola mata itu fungsinya untuk apa? Sistem visual untuk melihat salah satu panca indera kita yang sinyalnya itu adalah yang diterima yang bisa dipersepsikan adalah berupa gelombang cahaya ya. Nah, secara histologi bola mata itu lebih gampang kalau kita belajarnya begini ya. Terdiri atas dinding, kalau bola itu ada dindingnya, ada isinya ya. Dindingnya terdiri dari 3 lapis, yaitu tunica fibrosa, vasculosa, dan nervosa. Paling luar itu fibrosa, paling dalam itu nervosa. Untuk belajar histologi mata, kalian harus perhatikan nanti eksternal, internal kalau baca buku supaya tidak kebalik-balik ya. Eksternal itu adalah dekat dengan orbita, internal itu dekat dengan badan vitreus atau vitreus body ya. Karena bola mata kita kan dua. Kalau bilang lateral medial, berarti medial itu dekat ke hidung ya. Tapi kita ini kan bola bentuknya 360, kita ada eksternal, ada internal ya. Jadi yang paling eksternal adalah fibrosa, paling internal adalah tunica nervosa. Isinya apa saja? Di bagian anterior ada humorous, lensa, kemudian ciliary zonul, ini pemegang lensa, dan vitreous humor di belakang lensa. Kemudian secara klinis lebih gampang dipelajari. Oh, misalnya anterior segmen itu kelainannya apa saja, pemeriksaannya bagaimana ya. Nah, ini mulai dari kornea sampai lensa. Kemudian posterior segmen, oh ini penyakitnya apa saja yang ada di posterior segmen ya. Kemudian pemeriksaannya bagaimana, kan berbeda dari lensa sampai retina ya. Nah, secara histologi kita begini membahasnya nanti supaya nanti bisa mengkaitkannya strukturnya apa saja yang bisa kalian lihat. Nah, ini dia dinding bola mata karena bentuknya namanya juga bola, bentuknya kayak bola, punya dinding. Ini namanya tunica fibrosa ya. Nanti kalian lihat di praktikum juga. Pokoknya yang bagian luar melingkar ini, kemudian padat seperti ini warna pink tetapi tampak homogen ya. Kalau ini jaringan ikat longgar di rongga orbita, kita nggak bahas ya. Yang penting ini jaringan ikat longgar banyak pembuluh darah, banyak lemak ya. Kita nggak bahas ya. Yang ini tunica fibrosa, kemudian yang di tengah-tengahnya ini
tunika vasculosa yang ada warna hitam-hitamnya ini sama merah, yang di dalamnya ini adalah tunika nervosa ya. Ini isinya flash humor di sini, lensa, cilia regional dan fibrous body. Kita mulai dengan tunika fibrosa. Fibrosa itu berarti fibrous itu apa? Jaringan ikat padat yang banyak kolagennya. Belajar histologi mungkin beberapa dari kalian sudah ngerti. Ya, saya ulang lagi ya. Mungkin ada yang masih belum masuk ke dalam pikirannya. Belajar histologi itu gampang. Yang penting kalian mengerti 4 jaringan dasar. Jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. 4 itu aja. Kamu belajar itu aja. Kalau sudah hafal di luar kapal, pokoknya paham luar dalam. Belajar organ itu gampang. Sekarang organ ini butuhnya epitel yang mana, organ ini butuhnya jaringan ikat yang mana, itu aja intinya ya. Otot ya tinggal pilih antara 3 itu. Volunteer, non volunteer, jantung ya pasti di jantung. Saraf, semua di luar sistem saraf pusat adalah sistem saraf inti, jadi jarang disebut-sebut. Itu. Jadi boleh dilupakan kalau untuk tahu karakteristik organnya. Nah, ini sesuai namanya tunika fibrosa. Fibrosa berarti jaringan ikat padat yang lebih banyak kolagennya atau fibros. Ya, kenapa kok dia butuh ini? Agak curang saya lupa ngomong ini kelas sebelumnya. Kenapa kok di sini tunika fibrosa? Jaringan ikat padat pelemahan. Memberi bentuk seperti bola. Coba kamu lakukan eksperimen. Sekarang ini kamu kasih senter, habis itu kasih lubang pupil, habis itu ini kertas, kamu senter ke sana. Yang kertasnya yang datar, bagaimana penampakannya? Coba lengkungkan kertas itu. Bagaimana penampakan bayangannya? Dia akan semakin terfokus. Ya. Jadi dengan sistem seperti ini yang paling bagus itu memang harus dibuat melengkung, harus buat 360 derajat, harus buat seperti bola. Kan kamu tahu ada orang yang rabun jauh, rabun dekat, jangan dipegang-pegang, tambah banyak jerawat. Maaf saya salah fokus ya. Ya. Anak saya juga sama kayak gitu soalnya. Jadi saya otomatis gitu ya. Sampai mana tadi? Ada yang rabun dekat, ada yang rabun jauh ya. Rabun dekat, rabun jauh SMA udah belajar bukan? Fisika. Nanti fisiologi juga belajar. Apakah bentuk bola matanya berubah? Berbeda? Iya, ya. Jadi ini tunika fibrosa dibuat dari jaringan ikat yang padat untuk menyangga bentuk bola mata kita. Ya, tidak hanya tunika fibrosa, isinya juga pun nanti demikian. Sehingga membentuk suatu bundaran yang sempurna di mana gelombang cahaya jatuh pada titik yang tepat. Ya. Nah, ada bagian-bagiannya dari tunika fibrosa itu. Yang pertama kornea. Kornea ini sudah tahu ya. Kalian bisa lihat ya, lihat teman kalian yang di sebelahnya dari samping, jangan dari depannya, dari samping. Lihat ada suatu struktur transparan yang menonjol ya. Nah, itu adalah kornea. Kenapa kok transparan? Iya, biar cahaya bisa tembus. Jadi bagaimana strukturnya biar bisa tembus cahaya? Biar dia transparan. Ada nggak struktur lain di tubuh itu transparan? Tapi sebenarnya kalau kita lepasin kulit kita ini transparan ya. Sebenarnya kalau tipis-tipis itu jadinya agak transparan. Tapi kan ini benar-benar transparan. Ya, transparan itu artinya apa? Gelombang cahaya itu bisa menembus dengan bagaimana? Lurus sempurna kan gitu. Kalau dia belok dikit itu namanya pembiasan. Kok pembiasan itu gimana? Kamu ngelihatnya jernih atau tidak? Tidak ya. Jadi gimana strukturnya biar dia transparan? Struktur histologinya harus seperti apa biar dia transparan? Ini harus avaskular, itu yang pertama. Kalau bayangkan kalau ada pembuluh darah di situ, pembuluh darah ada sel darah merah, ada hemoglobin warnanya merah. Merah ya, jadi kita lihat pembuluh darah kita, gitu ya, bercabang-cabang. Itu. Struktur yang lain adalah, ini dia terdiri dari 5 lapisan. Ya, kalau zaman saya belajar 5 lapisan. Ya, yang pertama paling luar tentu ada
Ya, epitelnya harus yang gimana di sini? Selapis atau berlapis? Selapis biar transparan. Tapi dia terekspos dengan dunia luar. Apakah dia butuh proteksi? Iya, butuh proteksi dia. Jadi dia harus berlapis, tapi tidak boleh menanduk. Kalau yang di luar yang lainnya, ya dia menanduk. Ya, non mukosa dia pasti menanduk. Ya, dia berlapis pipih. Pipih kenapa yang paling tebal itu ya pipih. Kemudian regenerasinya juga bagus, itu secara histologi ya, secara fungsional histologi regenerasinya bagus. Tetapi saya tadi di kelas yang tadi juga lupa ngomong. Nah, tetapi regenerasinya itu stem cell-nya itu adanya bukan di korneanya, tapi adanya di limbus nanti di emigrasi ya. Nah, di sini vaskularisasinya tidak ada ya. Kemudian epitelnya tidak tebal-tebal amat tanpa menanduk. Lalu di bawahnya ada basement membrane dinamakan Bowman's membrane. Lalu stroma jaringan ikat fibrus. Lalu basement membrane ini juga tipis, jadi nggak signifikan lah untuk transparansi mengganggu ya yang tipis-tipis itu. Lalu di paling bawah itu adalah endotel kornea ya. Kenapa kok di sini endotel? Endotel itu selapis atau berlapis? Selapis, semua endotel berselapis. Endotel tidak hanya ada di pembuluh darah, di kornea juga ada. Karena dia avaskular, ini membutuhkan nutrisi. Nutrisinya dari dalam humor aqueous. Jadi perlu endotel, hanya selapis tipis saja biar bisa memvaskularisasi. Jadi yang perlu dipikirkan untuk transparansinya adalah si stroma yang paling tebal ini, ya. Bagaimana kira-kira kok bisa transparan stromanya? Sedangkan tingkat fibrosa yang lain, fibrus juga sklera, tahu sklera warnanya putih, penyusunnya sama, tapi formasinya aja berbeda ya, susunan aja berbeda sehingga dia bisa transparan. Di sini tidak transparan ya. Biar adil juga ya, ini yang baru tapi tidak terlalu baru, tetapi tidak selalu diterima oleh dokter mata. Nah, sekarang sudah masuk beberapa textbook. Ini jadi 6 layer. Dulu waktu masih di jurnal, dulu masuk textbook, ini juga masih banyak dibantah dan tidak disetujui ya. Penemunya adalah dokter dua, seorang oftalmologis dari India. Dia mengklaim, mempublikasikan di jurnal bahwa ada lapisan baru di mata namanya 2 layer di antara stroma dan basement membrane. Ini karena dia sering operasi kornea. Operasi kornea itu harus mungkin transplantasi, dia harus diseksi kornea. Kornea itu kan tipis sekali ya, sangat tipis. Kalian bisa lihat, dia tidak mungkin pakai pisau diseksinya, dia pakai gelembung ya, gelembung udara atau gelembung udara ya, kalau salah ya. Ini dia selalu lapisan yang tidak bisa lepaskan. Kalau selama ini dia bisa lepaskan satu lamina ya, terdiri lamina. Nah, ini dia tidak bisa lepaskan, kemudian dia analisis penyusunnya juga sedikit berbeda sehingga dia menamakan itu adalah suatu lapisan yang lain. Kalau kalian koas nanti kalau ditanya mungkin ujian atau gimana, karena tidak semua oftalmologis itu menerima ya, ada 6 lapis, tetap jawab 5 lapis biar nggak disalahkan. Tetapi ada yang menemukan, mengklaim ada lapisan baru namanya sel 2, boleh ditambahkan. Jangan jawab, nanti disalahin saya yang disalahin. Karena pernah saya dikomplain, kenapa kok mahasiswanya jawab kornea itu 6 lapisan. Oh iya ya, karena tidak semua menerima ya. Nah, sekarang yang kedua bagiannya sklera, ini yang putih tadi ya. Dan kenapa putih juga? Karena dia relatif avaskular, tapi tetap ada pembuluh darah yang lewat yang besar-besar di sini dan tempat insersi dari muskulus dari bola mata. Ya, ini terdiri dari 3 lapis, episklera paling luar, karena nanti dia akan bersinggungan atau akan langsung ya berhubungan dengan jaringan ikat pada rongga orbita yang jaringan ikat longgar, maka episklera ini juga jaringan ikat longgar. Yang ini juga stroma, substansia propria, dan namanya berbeda-beda ya, jaringan ikat fibrus, dan di dalamnya longgar lagi karena akan berikatan dengan tunika vaskulosa, mesti ada peralihannya. Itu lamina fusca, ini mengandung melanosit karena di tunika vaskulosa nanti ada melanosit. Ya, nah ini yang kokoh
jaringan ikat fibrosnya yang membentuk tadi, gimana bola mata itu mesti dia bulat dan diameternya pas. Kalau dia kepanjangan nanti kamu rabun jauh, kalau dia terlalu pendek nanti kamu rabun dekat. Tetapi namanya mata kita itu adaptable. Ada orang setelah lama-lama minus, plus, ya semakin tua semakin shrinkage, semuanya shrinkage, bola mata juga shrinkage, ya kan? Jadinya plus, ya. Tuh. Nah, ada daerah peralihan yang disebut dengan limbus. Jadi antara kornea sama sklera ada daerah peralihan. Kenapa ini disebut-sebut? Karena tadi salah satu fungsinya di sini banyak stem cell untuk regenerasi kornea, ya. Kemudian di bagian dalamnya, bagian dalamnya ada trabecular of Westwood sama canal of Sclem. Nanti kalian di praktikum lihat yang anterior ini ada limbus, ada canal of Sclem. Nanti diperhatikannya pada saat praktikum, ya. Kemudian ciri-ciri yang lain yang mirip, hanya peralihan saja, ya. Dia ada stroma seperti sklera dan kornea tapi tidak transparan, ya. Tapi anteriornya masih ditutupi oleh epitel berlapis pipih. Nah, itu untuk tunica fibrosa. Sekarang tunica vasculosa atau nama lainnya uvea. Nanti kalau di klinis ada peradangan di sini namanya uveitis. Biar tahu uveitis itu adalah uvea itu adalah tunica vasculosa. Vasculosa itu artinya apa? Pembuluh darah. Berarti di sini main structure-nya adalah pembuluh darah, ya. Pembuluh darah letaknya di mana? Dari 4 jaringan dasar itu epitel, jaringan ikat, otot, saraf, pasti jaringan ikat. Jaringan ikat yang bagaimana? Longgar. Berarti maksud histologinya ya terdiri atas jaringan ikat longgar yang mengandung banyak pembuluh darah, ya. Pembuluh darah, selain pembuluh darah dia banyak mengandung sel yang berpigmen. Tidak disebut sebagai melanosit, jarang disebut sebagai melanosit, ya. Kenapa kok perlu sel berpigmen sih? Di bola mata ini semua struktur itu ada tujuannya, dibuat seperti ini, ada fungsinya, relate dia dengan fungsinya. Bola mata fungsinya untuk apa? Melihat. Yang kita lihat itu ya sinyalnya berupa gelombang cahaya. Cahaya itu positifnya ada untuk biar kita bisa melihat, negatifnya ada toksik, dia bersifat toksik, dia harus diserap, ya, harus dilindungi dengan sel pigmen. Ada nanti juga kenapa harus begitu, nanti udah kita bahas, ya. Sini ada 4 lapis, ada suprakoroid, ya, kemudian ada pembuluh darah, ya, kemudian ada chorial capillary di sini, ya, chorial capillary pembuluh darah kecil kapiler, ya. Nah, ini untuk vaskularisasi dari retina bagian luar, ya. Kemudian ada groove membrane. Kenapa kok groove membrane ini nggak kelihatan di sini, ya? Tapi disebut-sebut karena nanti penting untuk patofisiologi penyakit. Kalau kamu baca, kalau sudah di klinis, nanti patofisiologi penyakit tertentu ini sering nyebut-nyebut groove membrane, ya. Nanti dia deposisi, nanti dia menyebabkan ablasi menyebabkan retinopati juga bisa, ya. Jadi saya juga highlight di sini, ya. Nah, saya lupa tadi nyebutinnya. Nah, tunica vasculosa ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama itu choroid, ya. Choroid itu mulai dari ciliary body sampai ciliary body, ya. Ciliary body itu yang mana? Ciliary body itu yang ada di samping lensa, ya. Masih membayangkan, ya, bola mata itu tadi lensa mana di sampingnya itu ciliary body yang termasuk tunica mana ini, ini pencet tangan di situ, ya. Nah, oke. Nah, ciliary dari choroid dia melebar, bentuknya jadi kayak segitiga, ini kelihatan ujungnya, ya, kayak wedges gitu, ya, kayak segitiga. Lalu 2 dimensinya kayak segitiga, 3 dimensinya kayak wedges. Kenapa dia melebar? Karena dia di sini perlu ada otot polos, smooth muscle, ya. Kenapa kok perlu ada otot di sini?
Untuk apa? Untuk akomodasi lensa. Lensa itu harus dicembungkan, didatarkan, dia perlu gaya, kan perlu force. Yang menghasilkan force itu cuma jaringan otot. Ya, otomatis kan? Jauh dekat ya, otomatis. Walaupun kadang-kadang kayak seperti kita paksakan ya. Kalau mau memang fokus kalian. Tapi dia otot polos ya. Di sini ada 3 arahnya ya. Ada yang sirkuler, ada anterior posterior ya. Nah ini kalau dia berkontraksi, lensanya jadi cembung atau jadi pipih? Cembung ya, karena lebih fokus. Kenapa demikian? Kalau normalnya kan otot berkontraksi dia memendek ya. Dia memendek. Kalau yang sirkuler dia memendek, malah diameternya mengecil sehingga lensanya dia mencembung. Jadi kalau kalian istirahat, lensanya itu dia ketarik, teregang, jadi dia memipih. Bukan lensanya yang ketarik ya, tapi seluruh dimensi. Ya kan 360 derajat nih lingkaran ini ya. Jadi dia mengecil, jadi dia mencembung ya. Tuh. Kemudian yang khusus lagi adalah di sini dia ada tonjolan-tonjolan dan tonjolannya ini ditutupi oleh epitel 2 lapis. Epitelnya yang di bagian luar, balik aja dulu. Di bagian luar ya. Bagian luar eksternal itu epitel berpigmen. Di bagian internal epitel non pigmen. Ya, internalnya dekat dengan lensa ya. Yang epitel non pigmen ini fungsinya adalah untuk menghasilkan humor aqueous. Walaupun dia prosesnya dari stromanya sikoloid jaringan sudah proses dari sana kan, filtrasi dari pembuluh darah pasti melewati yang pigmented, tapi yang paling banyak prosesnya adalah di non pigmented ini. Jadi kalau misalnya nanti produksinya ini melimpah, bisa menyebabkan humor aqueousnya meningkat, itu menyebabkan peningkatan tekanan bola mata, namanya glaukoma. Kemudian tadi dia keluar lewat mana? Itu tunica fibrosa, ya, kanal of Schlemm, trabecular of Mesburg. Jadi kalau tempat keluarnya ada gangguan sempit gitu misalnya, dia tambah menumpuk juga di sana. Terjadi peningkatan tekanan bola mata, namanya glaukoma. Nanti pengobatannya ya mengurangi produksi atau meningkatkan ekskresi ya. Kemudian sekarang yang iris. Jadi setelah ciliary body, ke depan lagi si tunica vasculosa itu membentuk flap, membentuk iris. Iris itu ada di depan lensa. Kalau kita lihat warna bola mata kita itu adalah iris. Yang kornea kita lihat dari samping dia transparan. Ya. Nah, iris ini bagian dalamnya ya, bagian internalnya itu dilapisi oleh epitel. Sekarang epitelnya yang paling internal berpigmen. Jadi non-pigmented epithelium pada badan ciliaris dia akan transformasi menjadi epitel berpigmen. Sedangkan epitel yang berpigmen pada badan ciliaris tadi dia akan transformasi menjadi musculus dilator pupillae. Jadi musculus dilator pupillae ini adalah myoepitel. Ya? Ada lagi muskulus di sini. Kenapa kok perlu muskulus? Untuk mengadjust diameter pupil, membesar atau menyempit. Kalau cahaya terang dia semakin kecil dengan muskulus sphincter pupillae. Sisanya sama ya, banyak vaskular, jaringan ikat longgar ya. Kemudian di anteriornya kalian lihat pupil temannya, iris temannya gimana? Kelihatannya kasar atau halus? Ya? Tatap mata saya. Kasar atau halus? Wah, lihat jangan malu-malu. Gimana sih ini saling pasangan-pasangan ya duduknya ya? Malu saling menatap. Halus atau kasar? Kasar ya, karena dia tidak ada epitel, jadi tidak ada epitelnya. Ya langsung ini jaringan ikatnya. Kenapa dia nggak apa-apa? Karena dia berada di dalam cairan humor aqueous yang merupakan filtrasi dari plasma. Ya, kalau darah ada sel-sel darah, tidak ada epitel langsung nempel di sini sel-sel darahnya menginduksi pembekuan darah. Kalau di sini kan tidak ada. Nah,
Gitu. Kalau sekarang gimana orang mendeteksi penyakit melalui iris ini dulu gitu ya, kayaknya belum diterima ya oleh dunia kedokteran barat modern ya. Kalian pelajari, ingat ya, dunia kedokteran barat modern ya. Nanti kalau kalian mau jadi dokter timur silahkan belajar lagi ya, boleh disambungkan ilmunya kalau boleh nyambungnya. Sementara ini saya belum bisa menyambungkan bagaimana itu iridologi gitu ya dari penyakit ya, belum saya cari lagi ya bacaannya. Bisa nggak nyambung nggak? Nah, itu yang tunica vasculosa. Sekarang tunica nervosa, ya. Tunica nervosa ini sebenarnya ya nama lainnya adalah retina. Di beberapa buku ngomong retina itu ada 3 bagian. Retina proper atau retina yang sebenarnya yang akan kita bahas ini, dan retina pars ciliaris yang menutupi badan ciliaris, yang tadi 2 lapis sel pigmented sama non pigmented, dan yang menutupi iris, bagian dalam iris retina pars iridica. Jadi semua adalah asalnya sama, dari optic curve yang bagian anterior ya, semua asalnya sama. Jadi kalau berapa buku dia bagiin jadi 3, retina pars iridica, ciliaris, dan proper retina. Ada buku yang cuma bahas retina yang proper saja, nggak ada ngomongin lagi yang lain-lain ya. Itu semua sama tadi cup ya, optic cup yang bagian anterior ya. Ini terdiri dari 10 lapis, walaupun di sini tulisannya tidak ada 10 lapis. Baca di bukunya 2 lapis apa ya. Yang mana bagian eksternal, atas sama bawah? Iya, ini karena koroid ya, eksternal. Berarti ini internal, cahaya datang dari mana? Dari koroid. Dari atas atau dari bawah cahayanya? Dari atas. Karena masuk ke pupil dulu, berarti dia ada di dalam bola mata. Setelah melewati kornea, pupil, cahayanya ada di dalam bola mata ya kan? Berarti cahayanya dari sini ya. Cahaya dari sini langsung ketemu fotoreseptor. Kalau sense organ apapun itu, yang namanya yang mempersepsikan atau menerima rangsangan pertama itu namanya reseptor, sel reseptor. Kalau di mata namanya fotoreseptor. Nah, ini apakah ketemu fotoreseptor di sini? Ini apa ini? Ganglion, nerve fiber. Nerve fiber itu reseptor nggak? Nggak ketemu dia ya. Dia ketemu nerve fiber dulu, lalu ganglion dulu dan sebagainya macam di sini. Nah, di sini baru ketemu fotoreseptor. Jadi bola mata kita itu kayak kebalik gitu ya. Ya, manusia. Nah, ada beberapa hewan yang tidak terbalik. Jadi cahaya itu langsung ke fotoreseptor. Kenapa terbalik? Nah, tadi secara embriologi, optik vesikel bagian anterior tumbuh ke dalam. Ya, si bagian anterior itu akan berkembang diferensiasi menjadi fotoreseptor, lalu neuron-neuron yang lainnya. Ini nukleus dari fotoreseptor, neuron yang lain, lalu ganglion. Ini semua adalah yang anterior dari optic curve. Yang pigmented epithelium ini adalah posterior dari optic curve. Ya. Tuh. Jadi dia terbalik. Kalau bagi yang yang kontra dengan teori evolusi menganggap bahwa ini buktinya, salah satu buktinya argumentasinya dia bahwa kita berasal dari evolusi. Karena lihat nih, struktur mata itu walaupun sudah sedemikian rupa dibuat, tapi tetap ada ketidaksempurnaan. Tapi struktur mata ini dengan kompleksnya, ada tadi ya, ada tunica vasculosa, fibrosa dan sebagainya, ada struktur aksesoris tadi, dianggap struktur yang sempurna. Itu juga menjadi argumentasi untuk pendukung teori evolusi. Ya, nah yang non teori evolusi menganggap yang teori evolusi ini menganggap ini loh tidak sempurna, terbalik ya, ada imperfection. Jadi kalau Tuhan yang buat, nah mungkin ya buatnya kayak gini, pasti buat fotoreseptor langsung ketemu cahaya. Jadi ada banyak halangan dan rintangan sebelum dia sampai ke sini. Kalau di sini dia ketemu nukleus, ketemu organel, tentu dia bisa dipantulkan kan, tentu bisa dibiaskan. Ya, itu akan mengganggu pandangan kita ya. Nah, untuk
itu cahaya itu apakah semua kena fotoreseptor di sini? Rod and cone itu fotoreseptor ya. Apakah semua ini? Tidak. Pasti ada yang lewat di sini, ada yang lewat kemudian masuk ke koroid, dipantulkan ke sini lagi ya. Nah, cahaya yang dibiaskan dipantulkan itu juga akan diserap oleh sel pigmented epithelium ya. Jadi di sini paling eksternal dari retina ada pigmented epithelium yang rapat-rapat. Kenapa epithelium? Karena selnya rapat semua, berpigmen ya. Karena untuk menyerap cahaya supaya yang benar-benar kita persepsikan adalah yang masuk dari depan sini yang diterima oleh layer rod and cone, bukan pantulan dari yang lain-lainnya. Pernah lihat mungkin film-film zaman dulu orang fotonya kamera zaman dulu gimana? Yang ada kain hitam, jadi kalau mau foto, fotografernya sembunyi di dalam kain itu tuh, ya baru dikasih cahaya ya. Nah itu, kalau kamera sekarang kan juga sama, di dalamnya kan gelap supaya cahaya yang kita terima yang berasal dari aperture filmnya doang, yang jadi image. Tuh. Kita lihat ini, kita bahas lagi ya. Ini adalah outer segment dan inner segment dari rod and cone atau fotoreseptor. Lalu ini adalah nukleusnya. Ini namanya inner nuclear layer. Benar atau salah? Salah. Outer nuclear layer. Kadang-kadang di slide saya ini ngambilnya dari internet ya. Tidak semua benar. Ya, saya nggak perbaiki, biarin aja. Jadi kalian kalau salah ya ketahuan, kalian nggak dengerin kuliah saya ya. Nah, ini outer nuclear layer ya. Isinya namanya nuclear layer berarti nukleus dari rod and cone. Ini outer flexible layer, ya. Ini berarti transparan. Isinya dendrit dan akson dari ini fotoreseptor sama dendrit dari sel-sel neuron, ya, yang lain. Nah, di sini ada sel neuron lagi yang lain banyak, ya. Jenisnya nanti kita lihat. Ini namanya inner nuclear layer. Kemudian pertemuan dendrit dan akson dari sel neuron di sini dan ganglion namanya inner flexible layer. Lalu ada ganglion sel. Ya, nanti kalian bisa lihat ini semua. Tentu tidak seindah harapannya di praktikum. Nanti bisa dibedakan oleh layer-layernya yang mana saja ya. Kemudian ini adalah optic nerve, ya. Akson, optic nerve itu sebenarnya apa? Akson dari ganglion, ya. Kan banyak 360 derajat bola mata. Kalau ini kan cuma irisan, satu iris saja nih ya, kelihatannya tipis. Tapi nanti dia bergabung, ya, menjadi optic nerve. Sehingga optic nerve itu asalnya adanya di luar bola mata atau di dalam bola mata? Di dalam. Terus otak kita untuk mempersepsi yang menerima nanti ini image ini kemudian mempersepsikannya. Jadi visual itu menerima gambarnya itu di mata memang. Tapi persepsinya adanya di pusat penglihatan di otak ya. Persepsinya orang per orang bisa berbeda. Maka dari itu ini menurut saya ganteng, menurut orang lain ini nggak ganteng. Yang ini menurut saya cantik, menurut orang lain belum tentu cantik. Ada orang mau itu bukan hantu, dia nggak takut. Ada orang mau itu hantu gitu ya. Ada di sana subjektivitas. Kembali lagi ke struktur histologi, berarti optic nerve mulainya dari dalam bola mata. Gimana caranya dia menuju ke otak? Harus keluar, kiasma jauh itu ya, itu saraf. Ya, harus keluar dari bola mata ini. Salah dua, ketidaksempurnaan, ya, terbalik dia. Jadi dia harus keluar dari bola mata. Ya, belum ada di sini. Berarti ini. Sehingga nanti ada tempat di mana sih nervus optik itu keluar. Namanya blind spot atau optic disc. Ya. Nanti kita lihat ya yang ini seperti apa. Nah, kita sekarang ke sel-selnya. Jadi sebenarnya dari lapisan itu dibentuk oleh sel. Ya, sel yang ada 5 jenis, pigmented epithelium tadi sudah untuk apa? Fotoreseptor, sel neuron, neuroglia. Nah, jadi ini sebenarnya mata itu termasuk organ yang perifer atau pusat. Sebenarnya dia kedua-duanya. Dia sebagai sense organ reseptor itu di perifer, tapi dia langsung juga menjadi seolah-olah sistem saraf pusat, sehingga nanti beberapa struktur itu menyerupai sistem saraf pusat, harus steril. Nanti ada namanya barrier, ya, itu seperti di sistem saraf pusat. Biasanya neuron,
Neuroglia tentu saja karena ada pemurah endotel dan perisit. Ini vaskularisasi tadi sudah korneal layer, sisanya retina sentralis, mungkin anatomi lebih banyak tadi belajar ya. Nah itu dari optik disc itu keluar, si blind spot itu nanti masuk ke sana. Jadi kalau kalian periksa nanti kalian disuruh cari blind spot, cari optik disc, cari juga makula lutea. Ya. Nah, retina pigmented epithelium itu seperti apa tadi sudah, dia memiliki jari-jari untuk menutupi, ya, menutupi si fotoreseptor. Kembali lagi ke embriologi bahwa tadi yang anterior akan bertemu yang posterior, ya. Bertemunya itu adalah apikal dari sel pigmented epithelium dengan bagian apikal dari sel fotoreseptor. Ingat lagi ilmunya di biomedik 1, epitel ada yang namanya polarisasi. Ya, nggak ingat? Bagian apikal itu ada struktur khusus. Bagian lateral dari epitel ada struktur khusus. Bukan cuma epitel sebenarnya, sel ya. Kemudian bagian basal juga ada struktur khusus. Desmosom, hemidesmosom, ingat? Ya, jadi kalau pelekatan antar sel itu difasilitasi oleh hemidesmosom di basal, desmosom di samping, tight junction, ya, occluding junction, ya. Bagian apikal ada nggak? Polarisasinya ada, tapi apakah ada ikatan antar sel? Desmosom ada nggak di bagian apikal? Tidak ada, adanya cuma di lateral, ya, sama di basal doang. Basal namanya hemi, namanya setengah. Nah, kalau apikal tuh fili-fili, ya, sehingga si fotoreseptor itu, ya, lapisan retina itu, 9 lapisan retina itu cuma nempel aja dia dengan si pigmented epithelium karena apikal ketemu dengan apikal tanpa ada ikatan di sini, tidak ada ikatan antar sel. Ini menyebabkan strukturnya sangat rentan untuk berpisah. Kalau misalnya ada kekuatan tertentu yang cukup kuat kena bola mata, bisa lepaslah retinanya. Ya, lepasnya ini namanya ablasio retina. Nanti kalian akan belajar penyakitnya. Salah satunya secara struktur histologi karena demikian. Ya, jadi di embriologinya dia ketemu sehingga tidak ada ikatan antar sel. Tetapi ablasi retina tidak melulu terjadi di sini. Tapi kalau ada misalnya underlying disease, penyakit menyebabkan deposisi, ya, di lapisan-lapisan yang lain itu juga bisa, ya. Nah, fungsinya banyak, sekresi untuk regenerasi, fagositosis. Jadi kan fotoreseptor itu terus dibentuk, jadi difagosit. Fagosit kok di luar itu untuk yang rusak-rusak itu kan makrofag. Di sini karena sistem saraf pusat dia tidak ada, namanya sel imun, kecuali nanti infeksi benar-benar baru. Ya, difagositosis. Kemudian visual cycle, vitamin A-nya itu di recycle-nya di pigmented epithelium, ya, baru dikembalikan kepada si fotoreseptor sebagai glia, transport dan juga tadi light absorption sehingga clear. Yang kalian lihat itu benar-benar image yang kita lihat itu benar-benar clear. Kemudian fotoreseptor ini mungkin sedikit karena sudah sering pasti waktu SMA ya, ada sel batang, sel kerucut. Sel batang itu untuk cahaya, ya, yang redup, ya, yang remang-remang. Bentuknya batang, water segmennya kerucut, bentuknya kerucut. Bedanya lamela-lamelanya ini detach dengan membran sel, yang ini berhubungan dengan membran sel. Ini pigmennya apa di sini, ya, rhodopsin, iodopsin. Nah, nanti di faal juga lebih banyak dibahas ya. Ini namanya outer segment, inner segment, nucleus, lalu synaptic region, ya. Yang ini akan paling banyak ada di fovea centralis atau bintik kuning. Kalau kalian periksa fundoskopi nanti clinical skill disuruh sudah PCS? Sudah disuruh yang merefleksikan cahaya. Nah, itu dia ya, fovea centralis ya, hanya sel kon. Kenapa di situ? Karena ketajaman visualnya paling tinggi. Ya, gitu. Sebenarnya refleksikan cahaya itu semuanya juga bisa, tapi yang paling ini di sini ya. Kemudian sel batang. Sel batang ini cahayanya gelap, dia membutuhkan vitamin A dalam proses penglihatan di sini ya.
Kan sinyal gelombangnya, sinyalnya berupa gelombang cahaya tadi diubah menjadi ya kimia, ya menjadi elektrik, ya kimia lagi menjadi elektrik, gitu. Di sini kimianya yang pigmen ini, nah ini membutuhkan vitamin A. Sehingga kalau orang defisiensi vitamin A, gangguannya tidak bisa melihat hanya pada sore hari, malam hari. Kalau sekarang mungkin masih ada vitamin A-nya, orang defisiensi vitamin A ada, ya, tapi karena puskesmasnya bagus, kan ada posyandu segala macam, semua dikasih suplemen tambahan ya. Tapi karena sekarang juga pencahayaan terang-terang semua ya, jadi jarang yang mengeluh ya. Listriknya sudah ada di mana-mana ya. Sekarang neuronal sel dari retina, sel neuronnya ada banyak. Ada sel bipolar menghubungkan fotoreseptor dengan ganglion. Ada juga ganglion nanti yang keluar akson jadi nervus opticus. Kemudian ada sel horizontal karena dia horizontal untuk integrasi. Ada amakrin sama juga. Nah, sinyal ini yang diterima fotoreseptor tidak selalu dihantarkan. Bisa dihantarkan, bisa tidak dihantarkan. Jadi sudah diproses dari terlebih dahulu di sini sebelum ke otak. Ya, bisa diamplifikasi, bisa direduksi ya. Kemudian neuroglia seluler, di sini lagi kelihatan. Ini yang namanya seluler yang spanning dari pigmented epithelium sampai inner limiting membrane ini, ya itu sebagai sel ibu, ngasih makanan dan sebagainya. Lalu ada astrosit, sel astrosit bentuknya seperti bintang. Ini sebenarnya gambarnya kurang pas, ya karena di sini mesti ada dia kaki-kaki. Karena dia fungsinya untuk membentuk sawah darah retina. Jadi dia mengenvelope, menyelubungi si pembuluh darah. Ya, ini dia kurang pas gambarnya ya, envelope semuanya. Untuk sebagai sawah darah retina. Ya, di otak harus steril karena gangguan elektrolit itu mengganggu kan persinyalan di otak ya, natrium kalium. Jadi harus steril, tak boleh masuk sembarangan karena ion-ion kan gampang masuk. Jadi dibuatlah sawah darah blood brain barrier di retina karena masuk sistem saraf pusat juga, blood brain retina ya. Kemudian mikroglia itu sebagai ini ya kecil-kecil bintang itu ya, itu sebagai cleaning service-nya. Barang retina ada dua, outer sama inner. Outernya itu oleh retinal pigmented epithelium, ada tight junction, tentu saja juga ada struktur yang lain, ini biar sederhana saja ya. Kemudian yang inner, ya ini antara retina dengan capilla artery cervicalis yang tadi dengan astrosit tadi ya, itu juga ada tight junctionnya. Nah ini dia macula lutea, yellow spot. Fovea centralis itu, macula lutea itu area yang lebih besar, yang fokusnya namanya fovea centralis. Nama lainnya yellow spot tadi sudah ya, 2,5 mm di lateral optic disc. Karena ini tidak kelihatan kalau secara makroskopis, kita lihat susah sekali nyari preparat. Jadi di praktikum nanti biar ada ya. Ini fovea centralis selain karena dia sel yang ada di sini, karena dia tipis juga ya, jadi tidak sepuluh lapis di sini, sehingga dia cahayanya lebih gampang diterima oleh sel rod and cone tadi ya. Kemudian ini namanya optic disc atau blind spot. Nah ini gambarnya kurang pas ya, tapi karena ada banyak ini ya penjelasan ini yang saya pengen ya. Nanti kalian juga bisa lihat ini ada di praktikum, ini banyak. Karena nervus opticus kan kelihatan nih secara makroskopis. Jadi kalau kita mau belah, mau buat preparat itu gampang. Oh di sini optic disc blind spot, lebih gampang kita buatnya ya. Jadi ada nanti di praktikum ya, bisa lihat. Ini sebenarnya ini akson dari sel-sel ganglion itu akan keluar di sini ya, menjadi nervus opticus. Begitu dia keluar, sebenarnya lapisan retina ini sudah tidak ada lagi. Jadi yang ini kan masih kelihatan nih, retina tadi berapa lapis? 10 lapis. Jadi kelihatannya seperti kue lapis ya, kalau kelihatan kue lapis, oh berarti ini retina. Tunica pars nervosa, tunica nervosa ya. Nah ini kalau dia keluar sebenarnya aslinya ini tidak ada. Kalau tidak ada retina, tidak ada fotoreseptor, ini bisa ngelihat nggak? Nggak bisa lihat kita di situ ya. Tidak dipersepsikan cahaya yang jatuh di sini, sehingga disebut dengan blind spot. Apakah kalian punya blind spot pada lapangan pandang kalian? Tidak ada, karena kita punya mata
dua, ya, tidak satu. Gimana jadinya ngetes ada blind spot? Coba tutup lagi satu matanya. Ada blind spot nggak? Nggak ada. Ada caranya ngetes. Jangan serius sekali baca buku aja ya. Ini ada caranya ngetes, baca novel, baca komik, di sana ada ya. Saya dulu bacanya bukan di textbook, bacanya di komik. Oh gini toh blind spot. Bacanya dulu waktu kecil, waktu SMA, waktu kuliah. Oh ini ya blind spotnya. Nah cari di Google caranya mendeteksi kita punya blind spot atau tidak ya. Nah ini juga termasuk salah dua imperfection ya. Oke, kemudian ini namanya ora serata. Jadi ini berhenti di sini ya. Ya, kemudian dilanjutkan dengan semakin tipis jadi 2 lapis di badan ciliaris. Jadi di dekat-dekat badan ciliaris ya. Namanya ora serata. Di preparat di praktikum saya juga nggak ketemu ya. Kemudian ini konten ya, humor aqueous, lensa senarizonum dan humor vitreous atau vitreous body. Kenapa jarang disebut humor? Karena dia lebih padat gitu ya. Pertama lensa itu 3 aja sebenarnya secara histologis ya. Tapi nanti di klinis mungkin berbeda. Ada kapsul, ada nukleus, ada korteks. Ya, kalau histologinya sebenarnya dia kapsul ya. Ini kapsul melingkari semuanya. Kemudian di bawah kapsul bagian anterior ada subkapsular epithelium. Satu lapis bentuknya kuboid sampai silindris. Dia berhenti di bagian ekuator. Kalau lensa bagian lateralnya namanya ekuator ya. Dia berhenti di sini dia terdiferensiasi, elongasi, tambah panjang. Lama-lama nukleusnya hilang, organelnya hilang, hanya berisi kristalin protein. Saking panjangnya disebut dengan lens fiber. Jadi bukan fiber yang sebenarnya. Fiber itu kan cuma ada 2 yang sebenarnya, elastin sama kolagen aja. Ya, tuh. Nah ini karena dia panjang disebut lens fiber. Sebenarnya dia adalah elongasi dari subkapsular epithelium. Inilah yang membentuk korteks dan nukleus dari si lensa. Ya, nukleus di tengah ya. Jadi ini terus beregenerasi sepanjang hidup kita. Ini epitel subkapsular ini. Sehingga lensa kita itu akan semakin membesar ya. Seiring dengan pertumbuhan semakin membesar lensanya, ngikutin kita juga ya. Nah, apakah lalu kalau misalnya rusak, yang paling dalam, yang paling lama itu rusak gimana? Bisa dihilangin nggak? Terjebak dia di dalam ya, sehingga dia tidak bisa. Kalau sel-sel tubuh kita ada yang mati apoptosis, dia akan difagositosis oleh makrofag. Di sini tidak ada. Siapa yang berfungsi untuk mengambil yang kalau sudah rusak? Tidak ada ya. Sehingga kalau dia rusak, lensa kalian juga rusak. Contoh kerusakannya apa? Kristalin protein ini sifatnya bening ya. Paparan stres oksidatif sinar ya. Paparan sinar itu bisa merubah konformasi senyawa secara langsung atau dia menimbulkan stres oksidatif ya, radikal bebas. Ini akan merubah senyawa ya. Rumus kimianya bisa berubah ya. Untuk kimianya bisa berubah. Kalau sudah rumus kimia sudah berubah, senyawanya, fungsinya ya, sifat fisiknya juga akan berubah. Dari awalnya transparan, dia menjadi opak. Jadilah kalian namanya katarak ya. Karena tidak ada yang meregenerasi, tidak ada yang ngeluarin. Kalau sudah rusak itu, oh ini sudah dideteksi, ini sudah jelek, diambil nggak bisa karena dia tidak terperangkap di dalam. Sehingga dikatakan kalaupun semua orang pasti akan terkena katarak pada waktunya ya. Nah, kalau dia panjang umurnya pasti akan terkena katarak. Tergantung juga gaya hidup, sering paparan sinar matahari cepat dia katarak. Dietnya bagus ya, makan misalnya suka makan wortel, antioksidan, sayur mayur, itu semua antioksidan, itu juga akan menjaga fungsi dari mata ataupun lensa secara keseluruhan. Umur aqueous tadi sudah ya, disaring dari plasma jadi seperti plasma. Jadi bisa untuk memberikan nutrisi bagi lensa satu ya. Lensa kan harus jernih juga, berarti dia avaskuler juga. Jadi dia nggak bisa diambil tuh regenerasinya, cuma si kapsular epithelium aja ya.
Kan kornea. Ya, tadi sudah glaukoma, lalu ciliary zonul ini keluar dari proses ciliary body. Tadi ada tonjolan-tonjolan dilapisi oleh dua lapis sel pigmented dan non pigmented. Keluar lagi di sini juga jaringan fiber. Ya, fibrilin ini elastin ya. Kadang disebut dengan oksitalan ya. Campuran elastin dan kolagen ya. Nah, ini adalah ligamentum lensa. Ligamen, jaringan ikat. Ya, kadang disebut ciliary zonul saja, kadang disebut ligamen lensa. Namanya lain-lain. Ya. Jadi untuk menghantarkan, tadi kan ada kontraksi ciliary body, ya, menghantarkan untuk memegang lensa, nanti dia bersatu dengan kapsul lensa, sehingga lensa itu bisa ditarik atau dicembungkan, ya. Kemudian corpus vitreus, ya, ini seperti gel, ya. Tadi asalnya mesoderm. Kalau pada jaringan ikat embrional, ingat ya, lebih banyak matriksnya yang tidak berbentuk. Banyak hyaluronic acidnya, kolagen fibernya sedikit. Ada juga sel-sel penghasilnya scattered, ya, jadi jarang, namanya hyalurosit. Ya. Semakin tua ini juga bisa mengalami degradasi, likuifaksi. Kalau udah likuifaksi, karena dia adalah media refraksi, juga akan mengganggu media refraksi, ya, mengganggu fungsinya sebagai media refraksi, juga mengganggu penglihatan. Ya. Kalau ini juga mencair, bentuknya berubah, jadinya bola mata enggak cembung lagi, habis waktunya. Oke, sekarang ke sumur ini sudah tahu ya, dan ini posterior chamber, ya, dari proses ciliaris, posterior chamber, pupil, anterior chamber, ini masuk kanal scan sama trabecular of Nashworth. Accessory structure, kelopak mata itu ada bagian luar sama bagian dalam. Bagian luar itu seperti kulit tipis, ada epidermis, ada dermis dengan struktur aksesoris seperti rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat. Ya, epidermisnya tentu epitel berlapis, kalau kulit epitel berlapis itu menanduk. Ya, lalu di bagian dalamnya ini adalah konjungtiva. Yang kita lihat apa struktur usus, ada pasti ada otot rangka karena kita buka tutup mata on and off. Kalau kita buka mata terus dia menerima sinyal. Kita tutup mata pun sebenarnya masih bisa menerima sinyal. Kita tahu bahwa ini gelap ataupun terang, ya. Kemudian ada kelenjar sebaceous yang sangat besar, namanya Meibomian gland. Ya, kenapa kok perlu itu nanti kita lihat, ya. Kemudian konjungtiva ada dua, konjungtiva palpebra yang tadi bagian dalam, konjungtiva bulbi. Lanjutannya dari limbus itu konjungtiva bulbi, ya. Yaitu dari stratum corneum sampai stratified squamous, ya. Di atas epitel, di permukaan epitel, di bawahnya jaringan ikat, namanya lamina propria, ya. Lalu ada lacrimal gland, kelenjar ini kelenjar serus karena mengeluarkan air mata cairan, ya. Jadi kelenjar serus, ya. Nah, ada lagi kelenjar yang lain tetap mengeluarkan air mata itu fungsinya untuk apa? Untuk kamu nanti saja menenangkan emosi, tapi untuk fungsi mata sangat penting. Kalau tidak ada air mata, rusaklah semua itu, bola mata nggak bisa lihat. Karena kornea itu membutuhkan juga nutrisi dari air mata, ya. Gimana caranya biar dia nggak lewat aja? Dikasih lapisan lipid tadi dari Meibomian gland tadi, ya, sebaceous gland. Lalu dikasih lapisan mukus supaya dia lengket. Kalau lipid dia nggak cepat menguap, kasih mukus bagian bawah biar bisa lengket lebih lama, ya. Ada tadi, ya, dihasilkan oleh sel goblet di konjungtiva, ya. Nah, ini sekian dan terima kasih. Sampai ketemu kita di praktikum.